Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah bagi kita dan kita mudah mencerna ilmu hari ini. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja ya, agar tidak membuang-buang waktu. Nah, di pelajaran di pertemuan keempat ini, di Kingdom Animalia, kita akan belajar mengenai Kingdom Animalia, ada klasifikasi Animalia, lalu ada gambarnya, dan ada penugasan. Untuk penugasan, nanti Ibu akan berikan melalui quizzes. Quizzes akan diberikan setelah kalian menonton video ini. Oke? Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai tingkatan takson. Ibu ingin ingatkan lagi nih, tingkatan takson atau tingkatan dalam klasifikasi makhluk hidup. Dalam hewan, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi yang tertinggi itu kingdom, yang terendah itu spesies. Sedangkan dalam tumbuhan, yang tertinggi itu kingdom, dan yang terendah itu spesies. Kingdom ini ibaratnya kerajaannya. Jadi yang paling banyak itu kingdomnya. Oke. Nah, di hewan ini kita akan belajar kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Oke, kita lanjut saja. Kingdom Animalia. Di Kingdom Animalia ini terdiri menjadi berapa, Nak? Ini ingat, avertebrata dan vertebrata. Nah, untuk avertebrata ini yaitu hewan yang tidak bertulang belakang atau hewan-hewan bertubuh lunak. Contohnya itu nanti ada Polyphera, ada Solentrata, Mollusca, Echinodermata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, dan Arthropoda. Untuk Platyhelminthes, Nematelminthes, dan Annelida, ini merupakan kawanan cacing. Tiga ini merupakan kawanan cacing. Nah, untuk yang di vertebrata, kita akan belajar mengenai, di SD mungkin sudah belajar ya, tentang Pisces, reptil, mamalia, amfibi, dan aves. Pisces ini yaitu golongan ikan, reptil itu reptil, terus ada mamalia, amfibi itu sejenis katak, dan aves itu kawanan burung. Kita lanjut saja, kita masuk ke avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Tadi ada berapa, Nak? Ada 6. Kita masuk saja ya, 6. Yang pertama itu ada Porifera. Nah, kalian pernah lihat di bawah laut ini Porifera nih. Nah, kalian taunya mungkin Porifera ini sejenis tumbuhan. Padahal Porifera ini yaitu hewan atau animalia, ya. Nah, dari gambar ini kalian kira-kira apa ciri-ciri yang terlihat? Bisa dilihat apa? Ukurannya besar, Bu. Benar. Ukurannya bagus-bagus, ada yang lucu. Benar. Ini kita langsung saja ya lihat klasifikasi ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama hidup di laut dan melekat di dasar perairan. Jadi mereka umumnya hidup di laut dan melekat di dasar perairan. Lihat, nempel pada dasar perairan kan? Nah, lanjut. Seluruh tubuhnya berpori halus seperti spons. Nih tubuhnya nih. Tubuhnya ini terdapat pori-pori halus seperti spons. Coba lihat, teman-teman bisa lihat. Ya kan? Nah, itu contoh porifera yang paling mendasar. Porifera itu contohnya yaitu berpori-pori halus, melekat pada dasar perairan. Nah, makanannya itu berupa plankton atau hewan-hewan kecil di dasar laut.
Terus porifera ini juga membentuk terumbu karang. Jadi teman-teman yang tahu selama ini terumbu karang merupakan tumbuhan, terumbu karang itu merupakan hewan atau animalia. Nah, manfaatnya apa sih porifera ini? Porifera ini manfaatnya yaitu sebagai penggosok kaca. Jadi beberapa porifera bisa digunakan sebagai penggosok kaca. Terus ada juga sebagai hiasan di akuarium. Akuarium yang menggunakan air laut itu biasanya hiasannya memakai porifera ini, porifera kecil. Oke. Jadi, teman-teman, inti yang harus kalian ingat di porifera yaitu ciri-cirinya. Ciri-cirinya hidup di laut, terus dia berpori halus. Oke. Lanjut kita ke avertebrata yang kedua yaitu solentrata. Solentrata ini apa sih? Solentrata ini bisa lihat apa? Teman-teman bisa lihat. Solentrata ini ciri-cirinya yaitu tubuh seperti tabung atau kantong berongga. Jadi tubuhnya ini seperti kantong berongga ya, lihat. Ciri-cirinya lagi yaitu tentakel mengandung racun. Nah, tentakel ini umumnya mengandung racun nih kalau untuk solentrata ini juga mengandung racun. Manfaatnya yaitu dapat membentuk karang yang melindungi dari bahaya erosi. Nah, untuk solentrata yang di dasar perairan yang ada tentakelnya beda ya sama porifera. Kalau di solentrata ini membentuk terumbu karangnya yaitu yang ada tentakelnya. Melindungi dari bahaya erosi. Nah, solentrata ini bentuknya seperti tabung berongga. Ingat-ingat porifera tadi bentuknya seperti pori-pori halus, sedangkan solentrata seperti kantung berongga. Lanjut ke avertebrata yang ketiga yaitu moluska. Moluska ini yaitu hewan-hewan yang bertubuh lunak. Teman-teman bisa lihat di sini ada siput, ada cumi-cumi, dan berbagai macam keong atau kerang. Ciri-cirinya apa kalau moluska? Moluska ini ciri-cirinya yaitu tubuhnya lunak dan berlendir. Jadi tubuhnya itu lunak dan berlendir. Terus terdapat cangkang ataupun mantel untuk melindungi tubuhnya. Jadi ciri khas moluska yaitu ada cangkangnya atau mantel. Nah, cumi-cumi ini diselubungi oleh mantel, bukan cangkang. Oke, ini mantelnya kalau cumi-cumi. Terus manfaatnya moluska sebagai sumber protein, contohnya cumi-cumi dan gurita. Terus sebagai sumber ekonomi, contohnya itu tiram mutiara. Lanjut kita ke avertebrata yang keempat yaitu Echinodermata. Echinodermata ini yaitu contohnya bintang laut dan bulu babi. Ciri khasnya apa sih? Kita lihat. Ciri khasnya itu tubuhnya tertutupi duri. Nih, contohnya bulu babi. Tubuhnya tertutupi duri. Lalu alat gerak kaki ambulakral. Maksudnya kaki ambulakral apa? Kaki ambulakral ini kaki yang berada di telapak bintang laut ini. Jadi misalnya kalian pernah megang bintang laut, di balik itu ada kaki-kaki seperti lubang-lubang kecil, itu kaki ambulakral. Manfaatnya apa sih Echinodermata? Sebagai hiasan. Jadi Echinodermata ini sebagai hiasan. Masuk ke apa ya? Golongan cacing. Kita sekarang masuk ke golongan cacing. Kenapa Ibu bagi 3? Karena agar kalian mudah membedakan antara cacing yang satu dengan cacing yang lainnya. Yang pertama kita menyebutkan Platyhelminthes. Platyhelminthes ini apa sih ciri-cirinya? Platyhelminthes ini golongan cacing pipih. Terus umumnya hidup sebagai parasit. Ada yang hidup bebas di air tawar. Nih contoh Platyhelminthes.
Teman bisa lihat latihan mintes. Nih, lihat. Latihan mintes itu cacing pipih seperti ini nih. Jadi benar-benar pipih. Contohnya itu ada planaria, fasciola hepatica, dan ada cacing pita. Fasciola hepatica ini cacing yang biasa ada di hati hewan yang yang tidak bagus lah istilahnya. Nah, kita lanjut ke cacing yang kedua. Jenis cacing yang kedua itu namanya Nemathelminthes. Nemathelminthes ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu tubuhnya bulat panjang, terus ada yang sebagai parasit di usus anak-anak, terus kulitnya licin dan tidak berwarna. Nih, contoh Nemathelminthes. Nemathelminthes itu contohnya itu cacing kremi yang biasa kalian cacingan nih. Cacingan itu biasanya disebabkan oleh Nemathelminthes. Jadi teman-teman bisa ingat, Platyhelminthes dan Nemathelminthes ini merupakan parasit. Biasanya merupakan parasit. Kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, cacing yang ketiga yaitu Annelida. Annelida apa sih? Annelida itu yaitu cacing yang biasa kalian lihat sehari-hari. Contohnya. Ciri-cirinya itu tubuhnya bulat panjang dan bersegmen. Beda ya, Nemathelminthes dan Annelida. Nemathelminthes ini tubuhnya bulat panjang saja. Tidak ada segmen-segmen atau ruas-ruas seperti Annelida ini. Dan Annelida itu umumnya tidak merugikan. Oke. Teman-teman bisa ingat, di Avertebrata golongan cacing ada 3, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Platyhelminthes itu cacing pipih, Nemathelminthes itu cacing kremi, biasanya ada di usus manusia, dan Annelida itu cacing yang bersegmen atau yang berwas, yang biasa kalian lihat sehari-hari. Lanjut kita ke Arthropoda. Ini yang vertebrata yang terakhir mungkin ya. Ya benar, vertebrata yang terakhir. Vertebrata yang ke-8. Ciri-cirinya apa sih Arthropoda ini? Arthropoda ini merupakan serangga. Cirinya itu hewan berbuku-buku. Terus dibedakan menjadi kepala, dada, dan perut. Jadi umumnya arthropoda ini dibedakan menjadi kepala, dada, dan perut. Ini juga nih laba-laba, kepala, dada, dan perut. Begitu juga belalang, ada kepala, dada, dan perut. Jadi teman-teman ingat, ayo kita ulang lagi, apa saja golongan Avertebrata? Yang pertama ada apa nak? Kita coba lihat, yang pertama. Yang pertama, nih, ibu lihat dari sini aja. Yang pertama Avertebrata yaitu Porifera. Porifera ciri-cirinya apa? Tubuhnya berpori halus. Terus ada Solentrata. Solentrata ciri-cirinya apa? Tubuhnya berkantong. Contohnya ubur-ubur. Moluska tubuh yang hewan yang bertubuh lunak dan berlendir. Contohnya siput. Echinodermata apa? Hewan yang memiliki duri di tubuhnya. Contohnya bulu babi dan bintang laut. Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida ini golongan cacing. Platyhelminthes itu cacing apa nak? Cacing pipih. Untuk Nemathelminthes, cacing bulat. Contohnya cacing kremi di perut. Annelida itu cacing tanah yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, kalau arthropoda ciri-cirinya apa? Tubuhnya berbuku-buku. Terus terdiri dari kepala, terus dada, dan perut. Nah, kita masuk ke golongan vertebrata. Vertebrata itu apa? Vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang. Kalau A itu tidak mempunyai, Avertebrata tidak mempunyai, sedangkan vertebrata
hewan yang mempunyai tulang belakang. Lanjut, untuk hewan yang punya tulang belakang, yang pertama itu ada Pisces atau golongan ikan. Kalian bisa lihat, ini ada ikan pari, ikan hiu, ikan mas, ikan gurame. Itu namanya Pisces. Umumnya ciri-cirinya apa? Tubuh tertutupi sisik yang basah. Jadi umumnya sisiknya basah. Terus alat pernafasannya berupa insang. Terus mempunyai gelembung renang di dalam tubuh. Alat geraknya sirip dan reproduksinya secara ovipar. Ciri Pisces yang paling penting itu apa? Tubuhnya tertutupi sisik yang basah. Terus mempunyai gelembung renang dan reproduksinya ovipar. Itu ciri-ciri penting yang harus kalian hafal di Pisces atau golongan ikan. Lanjut kita ke amfibi. Amfibi itu apa? Amfibi itu golongan reptil. Ciri-cirinya yaitu salah ralat. Amfibi itu golongan katak. Katak itu ciri-cirinya apa, Nak? Kulitnya tipis dan licin. Jadi amfibi ini kulitnya tipis dan licin. Terus tubuhnya juga berlendir, dapat hidup di 2 habitat. Amfibi ini dapat hidup di 2 habitat. Reproduksinya secara ovipar atau bertelur. Terus lanjut ada reptil. Reptil itu apa? Reptil itu yaitu ciri-cirinya tubuhnya tertutupi sisik yang kering. Jadi kalau misalnya Pisces itu sisiknya basah, sedangkan reptil itu sisiknya kering. Terus umumnya berjalan melata. Nih, jadi teman-teman kalau kura-kura itu termasuk reptil. Oke. Penyu juga reptil. Terus ada apa? Iguana reptil, buaya, terus ada tuatara. Ada apa lagi, Nak? Ada ular. Jadi hewan-hewan yang melata itu digolongkan ke dalam reptil. Reproduksinya secara ovipar dan ovovivipar. Lanjut kita ke Aves. Aves ini yaitu burung. Kawanan burung. Ciri-cirinya apa? Tubuh tertutupi bulu. Jadi Aves ini tubuhnya tertutupi bulu, terus alat gerak sepasang kaki dan sepasang sayap. Aves ini umumnya mempunyai sayap, terus bernafasnya dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Reproduksinya secara ovipar atau bertelur. Kita lanjut ke mamalia. Mamalia itu kita termasuk golongan mamalia. Mamalia itu ciri-ciri umum, ciri-ciri khasnya itu yaitu hewannya itu menyusui anaknya dan melahirkan secara vivipar. Mamalia. Nah, teman-teman bisa bedakan ya. Mamalia itu tubuhnya tertutupi rambut, sedangkan Aves tertutupi bulu. Nah, teman-teman kan biasanya bilang monyet itu berbulu atau berambut sih. Nah, monyet itu yaitu berbulu, bukan berambut ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa bedakan antara bulu dan rambut. Bulu itu terdiri dari fane dan rakis. Jadi bulu itu umumnya bentuknya seperti ini nih. Ada cabang-cabangnya seperti pohon ya, pohon. Atau seperti daun. Bulu ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau rambut itu hanya terdiri dari satu helai. Nah, teman-teman bisa lihat di hewan-hewan ini umumnya mempunyai rambut kan, hanya satu helai saja. Jadi mamalia itu mempunyai rambut. Jadi kayak singa itu mempunyai rambut, terus ada kuda, mempunyai rambut, terus ada apa lagi? Macan itu juga mempunyai rambut. Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Sekarang Ibu ingin kalian coba mengingat-ingat. Di avertebrata itu ada berapa? Ada 8 dan di vertebrata itu ada 5. Avertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata hewan yang bertulang belakang. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan kuisis yang sudah Ibu sediakan. Sebagai refresh materi hari ini,
Teman-teman mohon dikerjakan kuisisnya secara hati-hati dan teliti karena akan masuk di penilaian ya teman-teman. Dan mohon untuk semuanya mengikuti kuisis hari ini. Jangan sampai nanti ibu chat kalian yang tidak mengikuti kuisis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang teman-teman boleh mengerjakan kuisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.